Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan persamaan linear satu variabel. Di video kali ini saya akan menjelaskan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, ini nomor 2 ya, karena nomor satunya itu persamaan linear satu variabel di video sebelumnya. Nah, sekarang yang kedua, pertidaksamaan linear. Pengertiannya dulu, pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda. Nah, seperti ini, tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Kalau yang persamaannya kemarin itu kan hanya sama dengan. Kalau yang pertidaksamaannya ini ada 5 ya, terbagi menjadi 5. Sedangkan pertidaksamaan linear adalah suatu pertidaksamaan yang mempunyai variabel dengan pangkat tepat 1. Berarti pangkatnya cuma 1, tidak ada pangkat 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, yang pertama, pertidaksamaan linear satu variabel perlu kita tahu dulu contohnya seperti apa, yaitu yang pertama 4b ditambah 5 lebih dari 0. Nah, berarti kalau seperti ini tandanya lebih dari, yaitu satu variabelnya b. Yang kedua, 3p kurang dari sama dengan 18. Nah, ini tanda kurang dari, sedangkan sininya ada tanda seperti ini, maka dibacanya kurang dari sama dengan 18. Nah, yang contoh yang kedua, pertidaksamaan linear dua variabel. Contohnya seperti apa? Yang pertama itu 4x ditambah 5y kurang dari sama dengan 12. Nah, di sini pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaannya tandanya seperti ini, kurang dari sama dengan, dua variabelnya itu dari x dan y, maka disebut pertidaksamaan linear dua variabel. Contoh yang keduanya sama, 4m dikurangin 3n lebih dari 7. Berarti dua variabelnya itu m dan n. Contoh yang ketiga, pertidaksamaan linear tiga variabel. Contohnya yang pertama 3x dikurangin 2y ditambah 4z lebih dari sama dengan 11. Nah, ini pertidaksamaannya tandanya seperti ini. Tiga variabelnya itu didapat dari x, y, dan z, maka disebutnya pertidaksamaan linear tiga variabel. Contoh yang keduanya sama, 4p ditambah 6q tambah 5r kurang dari 16. Bentuk umum pertidaksamaan linear satu variabel adalah yang pertama ax ditambah b kurang dari 0. Sebelumnya bentuk umum persamaan linear satu variabel itu kan cuma satu ya, ax ditambah b sama dengan 0. Nah, untuk pertidaksamaan linear satu variabelnya macam-macam, ada 5, yaitu kurang dari, yang keduanya lebih dari, bentuknya sama, yang ketiganya kurang dari sama dengan, yang keempatnya lebih dari sama dengan, yang terakhirnya tidak sama dengan 0. Nah, ini bentuk umumnya dibagi menjadi 5 ya. Menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel, caranya sama aja dengan mencari himpunan penyelesaian persamaan linear satu variabel. Nah, nanti ini untuk
cara menghitungnya, cara nyari nilai variabelnya itu sama seperti persamaan kemarin ya. Contoh yang pertama, 7x dikurangin 6 kurang dari sama dengan 22. Caranya sama yang persamaan, cuman ini bedanya pertidaksamaan menggunakan kurang dari sama dengan. Berarti ini yang negatif 6 nya kita pindah ruas ke kanan, negatif 6 pindah ruas jadi positif 6. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kemudian dijumlahkan 22 ditambah 6 yaitu 28. Jadi 7x kurang dari sama dengan 28. Ntar 7 nya ini pindah ruas, perkalian pindah jadi pembagian, sehingga hasilnya x kurang dari sama dengan 28 per 7. Ini 28 dibagi 7 itu berapa? Itu x kurang dari sama dengan 4. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah, nah ini dibacanya karena ininya variabelnya x, maka di sininya x, di mana x kurang dari sama dengan 4, x anggota bilangan real. Nah, seperti itu. Semoga paham. Contoh yang kedua, 6t ditambah 5 lebih dari negatif 2t tambah 29. Caranya sama, berarti yang negatif 2t ini kita pindah ruas ke sebelah kiri menjadi positif, yang positif 5 nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, positif 5 pindah ruas jadi negatif 5. Nah, seperti ini. Negatif 2t pindah ruas kan negatif jadi positif, positif 5 pindah ruas jadi negatif. Tandanya berubah ya kalau pindah ruas. Nah, tinggal dijumlahkan 6t ditambah 2t hasilnya 8t, 29 dikurangi 5 hasilnya 24. Hasilnya seperti ini, 8t lebih dari 24. 8 nya kita pindahkan menjadi pembagian. Nah, maka t lebih dari 24 dibagi 8. 24 dibagi 8 itu hasilnya t lebih dari 3. Untuk himpunan penyelesaiannya sama, yaitu kalau ininya variabelnya t, maka di sini terusnya t. T di mana t lebih dari 3, t anggota bilangan real. Seperti itu. Next, lanjut yang ketiga, yaitu soalnya 3f dikurangi 12 lebih dari sama dengan 8f ditambah 18. Caranya sama, berarti ini 8f nya kita pindah ruas ke sebelah kiri, negatif 12 nya kita pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi seperti ini, tinggal kita hitung 3 dikurangi 8 hasilnya negatif 5f. Ininya 18 ditambah 12 hasilnya 30. Nah, maka hasilnya seperti ini, negatif 5f lebih dari sama dengan 30. Nah, maka negatif 5 nya pindah ruas ke sebelah kanan jadi pembagian. Ingat ya, kalau dibagi dengan negatif, ini kan negatif 5 nya negatif nih. Kalau dibagi dengan negatif, tandanya berubah. Yang tadinya lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Kalau lebih dari, kebalikannya jadi kurang dari. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kan dibaginya dengan negatif, maka tandanya berubah. Nah, itu ya. Hasilnya f kurang dari sama dengan negatif 6.
30 dibagi negatif 5, itu hasilnya negatif 6. Nah, seperti itu. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah F, di mana F kurang dari sama dengan negatif 6. F anggota bilangan real. Nah, coba kita cara lain. Tadi sebelumnya itu kan yang terdapat variabel F-nya pindah sebelah kiri. Nah, sekarang gimana kalau yang variabel F-nya dipindahkan sebelah kanan? Berarti 3F ini kita pindah ruas ke sebelah kanan bisa nih. Yang positif 18-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri. Nah, hasilnya seperti ini ya. 3F-nya kan positif, pindah ruas jadi negatif 3F. Positif 18-nya pindah ruas jadi negatif 18. Seperti ini. Tinggal kita hitung. Nah, maka hasilnya negatif 12 dikurangin 18 itu negatif 30. 8F dikurangin 3F, hasilnya 5F. Nah, berarti di sini 5-nya pindah ruas. Perkalian pindah ruas jadi pembagian. Nah, maka hasilnya seperti ini. Negatif 30 dibagi 5 lebih dari sama dengan F. Tinggal kita hitung. Maka hasilnya hasilnya negatif 6 lebih dari sama dengan F, atau bisa juga ditulis seperti ini, F kurang dari sama dengan negatif 6. Ini sama aja ya. Nah, berarti kan jawabannya sama nih. Cara yang pertama sama cara yang kedua ini sama aja ya hasilnya. Coba yang keempat, 3 dalam kurung 4x dikurangin 2 kurang dari 4 dalam kurung 2x ditambah 3. Nah, ini caranya sama ya, penyebaran. Berarti 3 dikali 4x, kemudian 3 dikali negatif 2. Ini juga sama, 4 dikali 2x terus 4 dikali 3. Seperti itu, maka hasilnya ini 12x dikurangin 6 kurang dari 8x ditambah 12. Kalau udah seperti ini, tinggal kita gabungkan variabel x-nya. Variabel x-nya kita gabungkan, yang konstantanya ini negatif 6 sama 12-nya kita gabungkan juga. Berarti 8x-nya ini pindah ruas ke sebelah kiri. Positif 8x pindah jadi negatif 8x. Kemudian yang ininya negatif 6 pindah ruas jadi positif 6. Nah, hasilnya seperti ini. Tinggal kita hitung, 12x dikurangin 8x itu hasilnya 4x kurang dari 12 ditambah 6 hasilnya 18. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kemudian sama caranya, 4-nya ini pindah ruas. Artinya kan 4 dikali x, perkalian jika pindah ruas menjadi pembagian. Sehingga hasilnya x kurang dari 18 dibagi 4. Nah, ini belum selesai nih, bisa disederhanakan. Pembilang dengan penyebutnya bisa dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 2. Berarti 18 dibagi 2 dan 4-nya juga dibagi 2. Maka hasilnya X kurang dari 9/2. Nah, mungkin ini udah pernah belajar ya waktu SD. Nah, kemudian kita bikin pecahan campuran. 9 dibagi 2 itu kan hasilnya 4 dikali 2 hasilnya 8. Nah, 9 ini dikurangin 8, maka sisanya 1. Sehingga hasilnya 4/1/2.
Mungkin paham ya sampai sini. Nah, ini untuk himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X kurang dari 4 1/2. Nah, kita bikin pecahan saja ya, nggak usah dibikin desimal lagi, cukup sampai sini aja. Kalau bikin desimal itu kan hasilnya 4,5. ininya X anggota bilangan real. Latihannya coba dikerjakan. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Yang A, negatif 14P dikurangin 18 kurang dari sama dengan 24. Yang B, 15X ditambah 14 lebih dari negatif 3X dikurangin 22. Yang C, 5Y dikurangin 17 lebih dari sama dengan 12Y ditambah 4. Yang D, 2 dalam kurung 3A dikurangin 4 kurang dari 2 dalam kurung A ditambah 3. Hati-hati ya, jika dibagi dengan negatif tandanya harus diubah. Misalkan ini kurang dari sama dengan, bisa diubah ke lebih dari sama dengan. Syaratnya jika dibagi dengan negatif. Ini juga sama, jika nanti dibagi dengan negatif, maka tandanya berubah, yang tadinya lebih dari menjadi kurang dari, dan seterusnya ya. Coba dikerjakan, semoga bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.